Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Reva Nabila, NPM 251705120, program studi S1 Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dan jawaban dari materi tugas 1, organisasi dan arsitektur komputer. Pertanyaannya yaitu, mengapa komputer tetap membutuhkan fungsi penyimpanan jangka pendek meskipun komputer memproses data secara langsung dan hasilnya akan langsung keluar? Untuk pilihan yang pertama, untuk memastikan data tidak dapat dicuri oleh pihak luar selama proses pengiriman hasil. Nah, untuk pilihan ini merupakan pilihan yang salah, karena penyimpanan jangka pendek ini diciptakan untuk performa, bukan untuk keamanan. Perlindungan dari pencurian data itu biasanya dilakukan melalui protokol enkripsi atau firewall, jadi bukan merupakan fungsi dari penyimpanan data. Untuk pilihan yang kedua, karena unit kontrol tidak dapat bekerja jika tidak ada data di dalam penyimpanan jangka panjang. Nah, komputer memang membutuhkan penyimpanan jangka panjang untuk menyimpan sistem operasi. Namun, unit kontrol itu secara teknis bekerja dengan mengambil instruksi dari penyimpanan jangka pendek, di mana sebelum komputer bisa menjalankan program dari penyimpanan jangka panjang, instruksi tersebut itu harus dipindahkan dulu ke penyimpanan jangka pendek. Jadi, unit kontrol itu justru paling bergantung pada penyimpanan jangka pendek. Jadi, pilihan yang ini salah. Pilihan yang ketiga, untuk mengubah data dari bentuk komunikasi data menjadi bentuk input-output. Tugas dari penyimpanan itu hanya untuk menjaga data agar tetap ada, bukan untuk mengubah format data. Nah, komunikasi data dan bentuk input-output itu merupakan salah satu fungsi dari data movement atau perpindahan data. Penyimpanan data ini sebenarnya itu hanya berfungsi untuk wadah pada saat perpindahan data itu terjadi, jadi bukan sebagai pengubah jenis perpindahan datanya. Pilihan yang keempat, agar data tersebut dapat diakses kembali oleh pengguna setelah komputer dimatikan. Nah, fungsi untuk mengakses kembali data pada saat komputer telah dimatikan itu adalah fungsi dari penyimpanan jangka panjang, di mana pernyataan ini tuh menyatakan sifat dari penyimpanan jangka panjang yaitu non-volatile atau permanen. Nah, penyimpanan jangka pendek sendiri justru hampir selalu bersifat volatile, yang artinya ketika komputer itu telah dimatikan, semua data di dalamnya itu akan terhapus seketika. Untuk pilihan yang terakhir, untuk menyimpan sementara potongan data yang sedang dikerjakan pada saat tertentu, ini merupakan pilihan yang benar, karena meskipun komputer itu memproses data secara langsung, di mana data masuk dan keluar itu secara cepat, komputer itu secara teknis harus memegang dulu data tersebut selama sepersekian detik saat sedang dimanipulasi oleh prosesor. Hal ini karena kecepatan data yang masuk dari input seringkali berbeda dengan kecepatan prosesor. Jadi, penyimpanan jangka pendek ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga agar data tidak berceceran atau hilang pada saat belum sempat diolah. Jadi jawabannya untuk menyimpan sementara potongan data yang sedang dikerjakan pada saat tertentu. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.